Saya yakin Anda pernah mendengar cerita bahwa ada orang di sekitar kita yang bilang ada broker forex yang curang. Dia dimainin harganya sehingga terus mengalami loss secara terus-menerus ketika melakukan trading di pialang berjangka atau trading forex seperti itu. Nah, pada video kali ini kita akan coba mengulas apakah benar kita ini dicurangin oleh broker forex kita, dan kalau misalnya tidak, sebenarnya salahnya ada di mana. So, stay tune di RF Channel on YouTube. Welcome back di RF Channel on YouTube. Pada hari ini masih bersama saya Ryan Filbert dan juga Forex IMF, di mana Forex IMF adalah salah satu pialang berjangka yang terdaftar dan diawasi Bapepti di Indonesia. Dan ini adalah tema setiap hari Senin, kita selalu mengedukasi masyarakat Indonesia mengenai trading forex, ataupun biasanya orang bisa mengatakan selain trading forex bisa juga melakukan trading komoditi, misalnya adalah emas, ya, trading local London, lalu juga silver, lalu juga indeks yang namanya adalah derivatif atau suatu transaksi turunan dari transaksi primernya, seperti itu. Nah, ada tema yang saya kembali angkat pada video kali ini adalah mengenai kecurangan broker forex, di mana broker forex dianggap curang oleh nasabahnya atau kliennya karena ngerasa dicurangin karena si tradernya ini selalu mengalami kerugian. Padahal ketika si trader itu melakukan trading di virtual ataupun demo account, dia tidak mengalami kerugian. Dia malahan cenderung untung. Tapi kok ketika sudah store uang beneran malah jadi loss terus, bahkan hilang uangnya atau habis atau bablas. Nah, ini adalah salah satu tangkapan layar yang bisa saya berikan, yang DM ke saya di Instagram. Dia mau tanya gitu, "Hai Mas, saya mau tanya, kalau saya demo akun kok saya bisa profit terus ya? Tapi begitu akun saya real, saya store uang, saya jadi loss." Ini sepertinya adalah kenakalan broker forex ya. Gimana ya cari broker forex yang tidak curang? Dia jadi berakhir dengan kesimpulan bahwa dicurangin oleh brokernya. Nah, ini kurang lebih adalah tema-tema yang selalu ditanyakan, selalu ada dari setiap kali saya bikin live, lalu juga untuk edukasi. Ada saja yang bertanya seperti ini gitu. Nah, sebenarnya apa salahnya atau bagaimana cara melihat si kecurangan broker forex? Makanya video ini kembali saya angkat. Nah, pertama, ada yang bilang dicuranginnya adalah karena harga yang ada di chartnya beda dengan harga yang ada di MetaTrader yang digunakan oleh si broker forex tersebut. Karena kan rata-rata membuka posisi pada MetaTrader ya. Setelah dia login akunnya di MetaTrader, dia lihat, dia perginya ke tempat chart yang hari ini lagi ngetrend, digunakan namanya adalah di TradingView. Nah, masalahnya ketika kita pergi ke TradingView, ketika kita pencet emas aja XAU USD gitu, XAU USD, maka ada banyak sekali. Mulai dari XAU yang atas sampai yang paling bawah. Terus bedanya apa? Nah, padahal ternyata ketika chartnya kita buka dari dua, katakanlah misalnya yang atas dan yang kedua gitu ya, kita buka, ternyata ada perbedaan harga di sana. Ya, coba kita perhatikan, ini chart yang sama-sama saya buka, harganya di 18.0938, di sini 18.0952. Nah, transaksi forex itu berbeda dengan kita melakukan trading di saham atau membeli saham. Karena apa? Karena saham itu ada bursanya. Ketika bursanya itu buka dari jam 9 sudah ditentukan, namanya adalah Bursa Efek Indonesia, maka semua sekuritas akan mengambil harga di tempat yang sama, yaitu yang diperdagangkan di bursa. Masalahnya adalah ketika kita melakukan trading forex, maka ada beberapa tempat penyedia likuiditas. Bayangkan begini, kalau pergi ke pasar, lalu di sana kita mau membeli emas, oke? Apakah setiap toko emas, ketika kita membeli emas yang sama deh, misalnya emas batangan, emas antam 25 gram. Kita cek di 10 toko, apakah harganya sama? Dan ketika ditawar, apakah berakhir dengan harga dasar yang sama? Karena apa mereka bisa beda? Satu, dia punya toko besar dan kecil. Yang kedua adalah tergantung suppliernya juga. Kalau suppliernya ternyata memberikan harga yang lebih mahal dan dia ingin mengambil untung yang lebih tinggi, maka harganya akan double lebih mahal dibandingkan di tempat yang lainnya. Nah, jadi
Apakah ketika toko emas memberikan harga yang lebih mahal dibandingkan toko yang lain, dianggap oleh Anda toko emasnya itu curang? Enggak ya, karena ini bicaranya adalah komoditi, barang dagangan. Tergantung suppliernya. Maka kalau kita berbicara pada saat kita melakukan trading forex, maka kita berakhir dengan katanya adalah penyedia likuiditas transaksi. Dan spread juga akan menyebabkan harga yang berbeda. Keuntungan yang ingin diterapkan oleh si toko emas dan juga suppliernya akan menyebabkan kita mendapatkan harga dasar yang berbeda yang bisa ditawarkan kepada kita sebagai buyernya. Jadi ini bukan sebuah indikasi ketika kita melihat bahwa di chart kita, di MetaTrader kita, dengan yang ada di chart yang ada pada TradingView, itu beda. Kita menganggap bahwa broker forex kita atau pialang berjangka kita itu melakukan kecurangan. Itu adalah prinsip dagang sederhana sebenarnya. Yang mana sah-sah saja. Anda buka di marketplace, memang nggak boleh harganya berbeda. Boleh, oke? Lalu waktu membuka demo OK. Nah, ini adalah resep paling bahaya di sini. Sadar atau tidak bahwa ketika kita melakukan transaksi di pialang berjangka di Indonesia, kita memang diwajibkan untuk mencoba virtualnya dan mendapatkan penjelasan selengkap-lengkapnya dari setiap produk dan juga setiap layanan yang ada di pialang berjangka tersebut. Nah, sadar atau tidak, berapa uang virtual account yang diberikan atau demo account yang diberikan oleh si broker kepada kita? Apakah Anda peduli? Enggak loh, namanya demo. Buat apa penting 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000? Enggak masalah. Nah, contoh ketika saya membuka akun di demo di Forex IMF ya, dimana Anda juga bisa coba untuk buka akun di foreximf.com, lalu setelah Anda register, maka Anda bisa membuka demo account. Nah, demo accountnya sendiri ada banyak pilihannya, tapi coba perhatikan di sini ya. Default yang diberikan adalah 10.000 US dollar. Jadi ada light account, ada standard account, dan pro account. Yang mana membedakan adalah di sini dari sudut pandang spreadnya. Spread itu adalah jarak antara nilai harga beli dan harga jualnya di sini. Lalu komisinya adalah 5, ada komisi 1, di sini adalah dari 10. Ya tentunya akan saling ada plus dan minusnya. Di sini ada 1:400 dan free swap. Apa artinya free swap? Free swap itu kita tidak terdapat adanya overnight. Jadi kalau misalnya kita melakukan posisi floating dalam lebih dari 1 hari, kita biasa dikenakan biaya menginap. Tapi kalau free swap berarti kita tidak dikenakan biaya menginap. Nah, ini nilainya 10.000 US dollar. Pertanyaannya, emangnya betul ketika nanti Anda akan membuka akun secara real akan menggunakan uang sebanyak 10.000 US dollar? Loh ya nggak apa-apa Pak, namanya coba-coba ya, tulis aja 10.000. Biasa orang bilang begitu. Nah, apa sih hasil akhirnya ketika kita menggunakan uang yang terlalu besar pada demo? Nah, contoh saya akan coba pakai yang 5.000. Jadi caranya nanti ketika Anda sudah buka free demonya, sebenarnya ketika di deposit itu bisa lakukan adjustment. Bukan 10.000, katakanlah cuma 5.000. Nah, nanti ketika Anda buka demo account 5.000, mari perhatikan dengan baik-baik, mulai dari beberapa slide ke depan, perlu sedikit mengenal matematika perhitungan dan perkalian. Begini, andaikan kita membeli 1 lot emas, ya, emas itu bisa dibeli di harga misalnya di level 1.809,55 US dollar per troy ounce. Jadi kalau harga emas dunia itu adalah US dollar per troy ounce, bukan rupiah per gram gitu ya. Nah, kalau kita di Indonesia gram, di luar adalah troy ounce, di mana 1 troy adalah 31,1 sekian gram. Nah, ternyata dengan kita membeli 1.809,55 US dollar per troy ounce dan kita membelinya adalah sebesar 1 lot, margin yang terpakai ya, nilai awal yang dikunci sebagai pembelian ini kan tentu harus ada biaya yang kita bayar dong. Kalau kita mau membooking suatu angka, harga, dan apapun, kita pasti harus ada sesuatu yang kita korbankan. Misalnya margin yang terpakai adalah 1:100. Jadi setiap kamu membeli 1 lot, dihitung dulu nih, 1 lot adalah 1.809,55 per troy ounce dikali 100, karena nilai satu kontraknya itu adalah harus satu kontrak itulah 100, karena 1 lot adalah 100. Maka kalau membeli pecahan 0,1 itu dikalinya bukan 100 tapi dikali 10, lalu dibagi 100. Kenapa? Karena 1/100. Maka kembali lagi ke angka 1.809,55. Jadi kalau nanti misalnya Anda menggunakan pecahannya bukan 1 lot tapi 0,1, maka 1.809,55 dikali 10 dibagi 100. Maka initial margin yang pertama kali digunakan untuk membeli di sini atau margin use-nya adalah $180,955 US dollar. Oke. Maka saldo awal yang masih tersisa
adalah 5.000, karena kan kita depositnya 5.000 nih, ya. Dikurang 1809,55, tersisa 3190,45. Mestinya kalau di sini matematikanya gampang, adalah 5.000 potong 2.000 saja, sisa 3.000. Nah, pertanyaannya, apakah Anda sadar bahwa pada transaksi derivatif yang dilakukan melalui pialang berjangka maupun juga mungkin disebut sebagai broker forex, maka ada moto bahwa tidak langsung seperti ini. Modal awal bisa dimulai dengan lebih kecil daripada membeli emas, membeli forex secara langsung, ya, apalagi mata uang secara langsung, ataupun membeli indeks, ya, karena indeks memang pasti produk derivatif. Tapi untung dan ruginya saya rasakan seutuhnya. Ingat, modal awal lebih kecil, tapi untung dan rugi saya rasakan seutuhnya. Maksudnya gimana sih, Ryan? Kita bandingkan. Misal kita membeli satu lot XAU US dollar di harga 1809,55. Maka bila kita membeli emas sebenarnya untuk satu lot, maka kita sekurang-kurangnya membutuhkan 180.955 US dollar. Ya, let's say 200.000 USD lah, ya. Karena transaksi senilai satu lot itu setara 3,1 kilo sebenarnya. Membeli posisi pada pialang berjangka, ya, itu hanya menyiapkan 1809,55. Betul ya, tadi kita cuma keluar 2.000 dolar. Kita masih punya saldo sisa 3.000 dolar, betul? Bila harga emas dunia naik 1 dolar, jadi 1810, yaitu dari 1809 ke 1810 kan adalah 1 dolar. Maka bandingkan keuntungan membeli emas real dengan membeli di pialang berjangka. Atau membuka posisi buy satu lot di broker forex Anda. Real 100 US dollar per 180.955 US dollar. Berarti kurang lebih untungnya 0,06%. Oke. Sama saja dengan kenaikan harga emas, yaitu transaksi harga emas itu tinggal dihitung dari 1 per 1809,55 kali 100%. Jawabannya ya ini juga. Nah, transaksi derivatif, ketika Anda melakukan posisi buy satu lot di pialang berjangka Anda, maka Anda sebenarnya ketika naik 1 dolar, maka Anda mendapatkan 100 dolar. Kalau bukanya 1 lot. Berarti kalau bukanya 0,1 dapat 10 US dollar. Nah, dari modal yang ditaruh adalah pada 180.955. Betul nggak? Kan yang dikunci modalnya gini kan. Dikali 100% dapatnya 5,6%. Di sini Anda dapat 0,06%. Di sini dapatnya 5,6%. Makanya ketika ada prinsip awal bahwa modal awal lebih kecil daripada membeli emas langsung, betul ya? Yang satu perlu uang 180.000 US dollar, yang satu perlu 1809,55. Tapi untungnya sama-sama dibawa pulang seutuhnya. Ingat, bukan untungnya, tapi ruginya juga. Ini cerita kalau naik 1 dolar. Tapi kalau kita membeli emas real dan turun 1 dolar, apa akibatnya? Ya sudah, maka ya kita sedang mengalami kerugian 100 dolar, 200 dolar, 300 dolar dari nilai pembelian awal, yaitu yang 180.000 US dollar tersebut. Oke, kita tinggal tunggu naik saja. Toh emas itu kan adalah sebuah safe haven katanya. Nah, tapi ketika kita melakukan transaksi di derivatif, maka ada masalah sebenarnya. Karena setiap 1 dolar turun, artinya terjadi floating loss 100 dolar. Loh ya nggak masalah, sama aja dong Ryan. Nggak juga loh. Beda. Kenapa? Kalau 2 dolar, turun 200 dolar. Enggak juga loh, ini kan biasa saja, namanya juga tadi juga turun ketika kita membeli emas fisik, turun 200 dolar ya sudah. Enggak. Yang jadi masalah di situ adalah kita harus ingat ada sisa jaminan yang harus kita setor untuk memastikan kita itu masih cukup punya kredibilitas untuk mempertahankan posisi tersebut. Dari mana kredibilitas itu dibaca oleh broker forex kita atau oleh pialang berjangka kita adalah dari selisih antara modal dengan margin yang digunakan. Yaitu, masih ingat angka 3.190 tadi? Inilah untuk mengukur kredibilitas kita sehingga transaksi tersebut masih bisa di-hold oleh kita. Sehingga ketika harga emas dunia turun 31 dolar, maka setara dengan sisa saldo kita. Betul? 1 dolar minus 100. Betul? 2 dolar minus 200. 3 dolar minus 300. Minus 10 dolar, maka kita mengalami penurunan sebesar minus 1.000. Oke?
Kalau kita minus 20 dolar, emas dunia turun 20 dolar, maka minusnya 2000, betul? Masalahnya kita cuma punya saldo 3190. Artinya kita hanya bisa menahan penurunan setara 31,9 dolar emas dunia. Penurunan lebih dari jumlah saldo kita pada akun itu disebut bangkrut. Kita harus ngapain agar tidak bangkrut? Harus setor uang. Nah, makanya ketika kita terjadi proses tambah saldo, itu kalau dalam bahasa kerennya disebut call margin. Telepon untuk minta margin. Kalau tidak terjadi itu makanya namanya margin call. Yaitu terjadi likuidasi atas posisi kita. Kita dianggap tidak mau berkomitmen lagi untuk melakukan transaksi. Ini yang disebut loss. Kenapa? Karena terjadi penjualan yang direalisasi. Kalau kita beli emas fisik, kita nggak kenapa-napa tuh. Kenapa? Ya emasnya ada dipegang kok. Tapi ingat, posisinya tadi 200.000 US dollar untuk setara satu lot. Tapi ketika kita melakukan transaksi ini di pasar derivatif, maka untuk satu lot kita hanya untuk inisial awalnya 1.800 US dollar. Jauh sekali, betul? Nah, kalau 5.000 dolar emas dunia turun 32 US dollar sama dengan 0, kita terjadi margin call. Emang pertanyaannya, apa mungkin emas dunia turun 32 US dollar? Jawabannya ya mungkin banget. Kenapa? Satu hari contohnya di sini, ya ini beberapa hari yang lalu, ya itu turun 56 dolar atau 56,93 poin. Di hari ini turun 28 dolar, turun 28 dolar. Kalau dari titik ini ke titik ini terendah yaitu 150 dolar. Dan ini terjadi hanya dalam waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Satu bulan turun 150 dolar. Berarti 32 dolar adalah nothing. Nah, ini yang akan menjadi masalah ketika kita melakukan transaksi dengan akun yang besar. Padahal kita tidak siap dengan uang yang nanti sama seperti kita melakukan demo. Jadi, penyakit umum, demonya 10.000 US dollar. Real account-nya cuma 500 dolar. Lah, emang salah? Enggak, tapi kondisi ini lebih mirip kita itu latihannya pakai kolamnya kolam 1 meter, tapi tiba-tiba ikut lomba berenang yang nyebrang pulau. Yang dalamnya lautannya nggak tahu, itu berapa puluh meter ke bawah. Nah, mari kita coba lihat dalam kondisi nyata kita sama-sama beli di harga yang sama 180.955 ya, 500 US dollar, belinya satu lot. Oke, kalau tadi kan kelihatannya santai ya. Oke, lihat ini nggak bisa santai loh. Kita cuma tinggal punya margin tersisa 44 dolar. Di sini margin kita tersisa 3.000 dolar. Oke, berarti 44 dolar itu apa artinya? 44 dolar artinya emas dunia turun 0,44 US dollar lagi. Ada 0,44 setengah dolar lagi. Maka saya bangkrut. Oke. Ini juga belum dihitung. Ya 0,44 sih yang ini sudah dihitung ya. Tapi kalau yang ini kita belum hitung. Hitungannya yang belum kita perhitungkan adalah harganya berlawanan, bikin minus. Ada juga komisi, namanya ada swap, ada namanya spread. Kalau hitungan ini sih udah net nih, 44 bener-bener sisa karena udah dihitung komisi. Dan sudah dihitung mengenai harga beli dan harga jual. Ini juga saya sengaja pakai SLTP nih, pengen tahu gitu. Tapi artinya keempat ini bisa menyebabkan floating loss membesar. Di contoh free margin saya sisa 44 US dollar. Artinya harga emas dunia turun 0,44 lagi, kurang dari setengah dolar emas dunia turun. Saya saldonya 0, bangkrut, saya dilikuidasi dari pasar. Maka tipsnya apa? Buka demo akun pada pialang berjangka yang bisa menyesuaikan dengan besaran deposit pada virtualnya. Kenapa? Agar kita terbiasa bukan hanya fitur dan mekanisme transaksi, tips agar money management kita sama dengan kondisi nanti kita trading. Karena bisa saja pada pialang berjangka yang sengaja memberikan virtual account dengan saldo yang besar membuat pemula jadi terasa leluasa dan mudah profit. Bisa floating bebas. Ya kan? Ya, bisa merasa lebih bebas, memberikan kesan bahwa trading itu mudah. Hal ini memang bisa saja terjadi.
Dan kalau setel yang $500 dan ternyata tiba-tiba ngetes yang terlalu besar, jadi loss kan orang juga kadang-kadang jadi nggak happy. Tapi ini adalah sesuatu realita yang penting kalau Anda mau serius, bukan mau coba-coba. Tapi bukan nakal dalam artinya. Ini trading sengaja di-loss-kan yang membuat secara sistematis saldonya gampang minus akibat market yang begitu dinamis. Ini juga bukannya disengajain untuk, wah kalau misalnya nanti sudah real, di-loss-kan, ini dimainin harganya. Bukan dimainin, orang marketnya memang sudah dinamis di sini. Oke, jadi bukannya, ya repot banget sih kalau ada 1000 orang melakukan transaksi terus harus dimainin harganya satu-satu gitu. Apa brokernya nggak mabok sama urusan dengan ya, hal-hal yang kayak gitu. Kenapa? Karena marketnya sudah dinamis. Kita yang tidak jelas untuk bisa berhitung dengan baik dan benar, maka membuat kita gampang loss dengan sendirinya. Oke, nah jadi caranya untuk setting, nah ini kalau di Forex IMF melalui menu tambah atau tarik dana. Jadi nanti Anda kalau buka, kebetulan Forex IMF itu adalah salah satu pialang berjangka yang memang terdaftar berlisensi di Indonesia, juga memberikan keleluasan buat kita untuk melakukan adjustment terhadap balance kita. Jadi tinggal lakukan tambah atau tarik dana, nanti di situ bisa melakukan yang namanya adjustment. 5.000-nya tarik, 4.500, sisakan $500. Maka nanti akan jadi seperti virtual trade akun yang saya miliki tuh. Saldonya sisa $500 nih di sini. Tuh, $500. Sehingga secara otomatis Anda jadi lebih benar tradingnya. Jangan coba 10.000, deposit $100. Itu tidak bisa dilakukan. Kalau dilakukan, maka sebenarnya Anda sedang membahayakan diri Anda. Kalau masih loss juga, maka solusinya dua. Ganti strategi dan tingkatkan kedisiplinan, atau besarkan depositnya. Rasakan bedanya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, demikian video kita pada hari ini dan semoga bermanfaat. Bersama saya Ryan Filbert dan juga Forex IMF, di mana Forex IMF adalah salah satu pialang berjangka dan terdaftar diawasi Bapepti di Indonesia. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan secara highlight. Yang pertama adalah diawasi oleh regulator Indonesia. Yang kedua adalah Forex IMF juga memberikan demo account yang bisa di-adjust secara virtual account demonya, sehingga nominal awalnya bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhan Anda untuk bisa lebih mensimulasikan seperti nantinya ketika Anda bisa deposit secara real account. Yang ketiga juga memiliki beberapa indikator-indikator terapan seperti yang sudah kita bahas pada beberapa video sebelumnya, sehingga memberikan kemudahan buat Anda dalam melakukan trading forex dalam kehidupan sehari-hari Anda. Dan saksikan video setiap hari Senin dan juga setiap hari Selasa kita juga ada sama-sama untuk live trading, kita juga sama-sama live sharing, tanya jawab. Silakan Anda coba join setiap hari Selasa jam 8 malam di RF Channel on YouTube. Dari saya Ryan Filbert, semoga selalu bermanfaat. Salam investasi untuk Indonesia.